warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, asbahtum jami'an ya ikhwah. Alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Baik. Kita akan coba ulas dulu sebelum ke Nahwu Shagir, membahas sedikit mengenai PR yang sempat saya kasih beberapa hari. Saya Ruhyat, Afwan itu hostnya. Mohon maaf tadi keluar dulu. Syukran. Man yurid an yaqra. Siapa yang mau baca silahkan. Coba Ustaz. Nah, fadhal. Qala ahdu ahlil ilmi libnihi i'lam anna sakana fid dunya yahtaju ila fikrin wa sakana fil jannati yahtaju ila zikrin wa qad syaghalana al fikri ani zikri. Ulangi lagi. Wasakan. Wa sakana fil jannati yahtaju ila zikrin. Faqad syaghalana al fikri ani zikri. Fa idza madat alaika lahdatan lam fa'il dari madot. Fa idza madat alaika lahadot itu lahzatun lam tazkurillahu fiha fabadir ila iqadhi qalbika walau bitasbihatin aw istighfarin. Fal ghaflatu daun wa dzikrullahi huwa dawaun. Wa kullama dhahara al-qalb wa dzikrullahi huwa dawaun. Suara siapa tolong dikondisikan. Bang Pupuso dia itu. Sudah Mas. Wa dzikrullahi huwa dawa'u fakullama taharul qalbi fa'il dari tahara tahir. Fakullama tahara qalbu raqqa fa idza raqqa raqun fil madi raqa wa idza raqa dhaqa wa idza dhaqa faqa wa idza faqa ishtaqa wa idza ishtaqa ijtihadu fil madi ijtihada wa idza ijtihada habbata alaihi nasaimul jannah. Ja'alani Allahu wa iyyakum minadzakirin. Astagfirullah. Dari akhwat mungkin silahkan. Satu lagi lah mungkin. Anak Ustad. Tafadholi ana. Anak Ustad. Tafadholi ana. Silahkan ana.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala ahadu ahlil il. Kenapa? Qala ahadu ahlil ilmu li ibnihi. Mudofile. Qala ahadu ahlil ilmi. Mudofile. Ahlunya mudof. Ahadunya mudof. Ahli mudofile. Wa huwa mudof aidan al ilmi mudofun ilaih. Qala ahadu ahlil ilmi li ibnihi. I'lam anna sakana fid dunya yahtaju ila fikrin. Wa sakana fil jannati yahtaju ila zikrin. Wa qad sagolana fikru ani zikri. Wa idza madot alaika lahdotun lam tazkurillaha fiha fabadir ila iqadi qalbika walau bitasbihatin au istighfarin. Wa ghaflatu daun wa zikrullahi huwal dawa'u. Fa kullama taharul qalbu roko. Fa idza roko. Wa idza roko dako. Wa idza dako faqo. Wa idza faqo istaqo. Wa idza staqo ijtihada. Wa idza ijtihada fil madi ijtihada ifta'ala ijtihada. Wa idza staqo ijtihada. Wa idza ijtihada habata alaihi nisa'imal jannah. Nasaimul jannati. Ja'alni Allahu wa iyyakum minaz zakirina. Iya. Satu lagi mungkin ya biar ikhwan 2, akhwat 2. Satu lagi siapa ibu-ibu? Abdi Ustad, Bu Lilis. Mangga Ibu Lilis. Hatur nuhun nembe Ibu sana nembe teh. Iis. Bu Iis nembe. Kedah makan Usanes. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ahadu ahlal ilmi li ibnihi i'lam inna sakana fi Anna. Oh anna ari abdi inna ya Allah. Anna sakana fi dunya yahtaju ila fikrin wasakana fil jannati yahtaju ila zikrin. Wa qad sagolana fikru ani zikri fa iza mazat alaika lahzatun lam tazkurillaha fiha fabadir Ustaz gitu fabadir ila aiqozi qalbika walau bitasbihatin au istighfarin fal ghaflatu daun wa zikrullahi huwa dawa'u fakullama toharol qalbu roko fa iza roko wa iza roko zako wa iza zako faqo wa iza faqo ishtaqo wa iza ishtaqo ijtahada wa iza ijtahada habata alaihi nasa amal jannata. Fa'il nasaimu. Oh nasaimul jannata ja'alni. Mudofileh jannati. Jannatil harus nasaimul jannati ja'alni Allahu yakum ja'ala. Oh ja'alani Allahu Ustaz. Ja'alani Allahu wa iyyakum minaz zakirin. Nah, khalas. Baik, siapa yang bisa membaca sekaligus menerjemahkan? Silahkan. Ja'alani ya. Membaca dan menerjemahkan. Naon eta ya rokok-rokokan atau tentunya rokok. Mohon Ustaz ieu. Silakan kalau ada yang mau menerjemahkan, silakan. Sedikit aja Ustaz ya, nyobain. Sapalih Ibu Is sudah yang lain aja. Oh.
Sok atuh. Bu Ade mana Bu Ade? Abdi Bu Ade, Bu Ustad. Ade. Tapi aya nu teu tiasa nu handap. Saha nu Ade? Ibu Ade? Mun. Mangga sok. Qala ahadu ahlul ilmi libnihi. Ahli. Qala ahadu ahlil ilmi libnihi. Telah berkata seorang ahli ilmu kepada anaknya. I'lam, ketahuilah. An-nasakana fi dunya yahtaju ila fikrin. Sesungguhnya hidup di dunia itu membutuhkan pemikiran. Wasakana fil jannati, dan untuk tinggal di surga itu yahtaju ila zikrin, membutuhkan zikir atau kepada Allah. Wa qad syaghalanal fikru ani zikri, dan sungguh kita telah disibukkan oleh pemikiran daripada zikir. Fa idza madot alaika lahzatun lam tazkurillaha fiha, dan apabila telah berlalu atasmu sebentar saja lam tazkurillaha fiha, tanpa zikir kepada Allah padanya, fabadir, maka segeralah ila iqadzikol bika, untuk membersihkan untuk menjaga hatimu, walau bitasbihatin, walaupun dengan tasbih, awistighfarin, atau istighfar. Fal ghaflatu daun, karena sesungguhnya lalai itu penyakit, wa dzikrullahi huwa dawa, dan zikir kepada Allah itu adalah obat. Fakullama toharol qalbu, maka setiap kali telah bersih hati, rokok. Rokok itu naon? Ia akan rokok itu artinya ia akan mudah mengasihi. Oh, akan mudah mengasihi. Oh, akan mudah mengasihi, menyayangi ya. Boleh. Faiza rokok, dan apabila mudah menyayangi, rokok akan lebih mudah menyayangi lagi. Iya, boleh. Karena rokok itu artinya meningkat ya. Meningkatnya. Ya, maksudnya meningkat lagi kasih sayangnya. Terus? Iya. Wa idza rokok zako, dan apabila sudah tambah sayang, zako, mudah merasakan. Wa idza zako, dan apabila sudah merasakan, fakote itunya mudah luluh. Iya, atau bisa diartikan nyaman, fako itu. Wa idza fako, nyaman, dan kok akan rindu. Wa idza syaqo, dan apabila sudah rindu, ijtihada, akan bersungguh-sungguh. Wa idza ijtihada, dan apabila sudah bersungguh-sungguh, habata alaihi, habata teh naon Ustaz? Habata itu akan akan tertiup ya. Meniup meninggal di nakamas teh. Iya. Akan tertiup padanya nasaimul jannah, nasaimul tenan. Angin-angin surga. Angin-angin surga. Ja'alani Allahu, mudah-mudahan Allah menjadikan aku wa iyyakum, dan kalian semua, minadzakirin, termasuk golongan yang senantiasa berzikir. Sahih. Mumtazah ya.
Saykhoh ade Nurmilah. Taib, aina daras di lughat al-arabiyyah min qabl? Di mana belajar bahasa Arab sebelumnya? Tamhid. Tamhidnya di PD di Tamhid. Bandung. Di Sukabumi. Oh, di Sukabumi. Taib, alhamdulillah. Sekarang udah tingkat berapa di sana? Enggak, udah lama itu. Tamhidnya udah lama. Oh, sekarang udah ini ya. Ya, Udah pensiun. lupa. Baik, syukran. Udah 5 Qala tahun yang lalu. ahadu ahli ilmi libnihi. Begini. Berkata salah seorang ahli ilmu kepada anaknya. Ahadu fa'il marfu wa alamat rafihi dhammah. Qala di sini fi'lun madhi. Kemudian dia mudhaf. Nah, ahli ini di sini jadi mudhaf ilaih. Mohon maaf kalau ada istilah-istilah yang kurang dipahami ya. Ahli di sini adalah mudhaf ilaih. Nah, kemudian dia juga setelah mudhaf ilaih, dia juga mudhaf lagi. Makanya dia tidak bertanwin, tidak beralif lam. Karena syarat mudhaf itu tidak boleh tanwin, tidak boleh alif beralif lam. Qala ahadu ahlil ilmi. Nah, ini al-ilmi itu mudhaf ilaih dari ahli. Libnihi lam harfu jar mabni ala kasri. Kemudian ibni dia ismun majlurun bil lam wa alamatu jarhi al kasrah wa huwa mudhaf al ha mudhafun ilaih. Nah, dhamir ha-nya itu adalah mudhaf ilaih. Kemudian i'lam ilam fi'il apa? Amr. Amr. Antum kalau misalnya ke Google pasti dibacanya a'lam. Pasti itu. Pasti kalau ke Google ya. Mudah-mudahan nggak ada yang ke Google. I'lam anna ya. Tadi ada yang baca inna. Karena begini, kalau anna, kalau inna itu diletakkannya di awal. Oh, iya. Kalau anna itu di tengah. Boleh kita baca inna di tengah-tengah, boleh? Sekali lagi. Kalau inna diletakkan di awal. Kalau anna di tengah. Boleh kita mengucapkan inna di tengah-tengah? Boleh kayaknya. Tidak boleh. Boleh. Tidak boleh. Kecuali setelah kata qala. Nah. Tidak boleh kecuali setelah kata qala. Qala. Oke, nanti mungkin contohnya ya, lebih banyak. Inna sakana. Nah, di sini sakana dia mansub karena jadi isim anna. Isim anna. Mana? Fit. Dun. Ya. Dunia. Yahtaj ila fikrin. Nah, ini tanwinkan saja akhi Jaka. Tadi enggak dibaca tanwin, baca tanwin aja. Oke. As-sakana udah kita pelajari, ini adalah isim Inna. Isim Inna. Isim apa? Isim Anna. Isim ana. Iya. Taib. Kalau begitu mana khabar ananya? Dunia. 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 Nah, bukan fi dunia. Yahtaju. Oh iya. Yahtaju. Yahtaju Hah? ila fikri. Mana khabarnya? Memerlukan. Yahtaju ila fikrin, yahtaju ila fikrin. Nah, khabarnya adalah yahtaju ila fikrin. Nah, ini namanya adalah yahtaj. Jumlah. Ini namanya khabar jumlah fi'liyah. Karena memang begini, kita kalau banyak ke buku ya, banyak baca aja buku qawaid itu bingung gitu kalau misalnya tidak banyak praktek. Nah, ini adalah contoh khabar jumlah fi'liyah. Kemudian Wasakana. Wasakana. Nah, kenapa di sini mansub sakana? Karena ini wawunya wawu ataf ya, ikut ke kalimat asakan yang pertama. Karena asakan yang pertama ini mansub karena ada anna, maka as-sakana ke depannya juga ikut mansub karena ada wawu ataf. Ada wawu itu banyak, ada wawu ataf, wawu qasam,
waw ibtida itu kan, waw hal, waw apa lagi? Ya, waw ma'iyah, nanti banyak dan seterusnya. Ada waw samaniyah, ada nanti orang Arab itu kalau sudah menyebutkan angka ke-8 apa namanya? Angka kalau misalnya menyebutkan kata sifat nanti atau misalnya naat, banyak naatnya. Kemudian nanti di naat yang ke-8 itu biasanya ada huruf waw. Nah, itu namanya waw samaniyah. Fil jannati. Fil jannati. Yahtaj ila Zikrin. Wa qad syagola. Nah, ini fi'il madhi ya, syagola itu. Nah, di sini jadi maf'ul bih. Nah, fa'ilnya adalah al-fikru. Al-fikru ini fa'il dari syagola. Ini zikri. Faida madot. Nah, ini Bu katanya susah mencari madot. Memang kalau ke kamus susah. Ini betul ilmu sorof. Ini asalnya Madok. dari kata madot. Kemudian fi'il mudhari'nya yamdi. Nah, begini asalnya. Madot yamdi. Kemudian ketika apa namanya? Dhamir hiya nanti dibuang ya-nya, langsung masukkan huruf ta. Jadi madot. Nah, begitu. Nanti itu di ilmu sorof ya. Itu ilmu sorof. Alaika. Nah, di sini fa'ilnya lahdhatun. Fa'il dari madot itu lahdhatun. Lam tadkur. Ini asalnya lam tadkur. Kalau misalnya bersambung diwasolkan, biasanya jadi kasrah. Idza hurikat bil kasrah. Lam tadhkurillaha, lafaz Allahnya jadi maf'ul bih. Fiha fabadir. Fabadir ini adalah fi'il amr. Badara yubadiru. Dari kata badara yubadiru mubadaratan. Dibaron apa mubadirun, badir, la tubadir dan seterusnya. Ila iqadhi. Nah, ini iqadhi itu mudhaf. Kemudian qalbika. Nah, qalbi di sana jadi mudhaf ilaih. Qaf di sana jadi mudhaf ilaih karena qalbinya mudhaf lagi. Walau bi ada ba berarti dia ke depannya mazhur. Tasbihatin au kalau mau diwasalkan jadi awis tighfarin fal ghaflatu da'wan wa dzikrullahi huwa ad-dawa fa kullama tahara. Di sini ya, fa kullama tahara al-qalbu raqqa. Jadi tahara di sini adalah apa namanya? Fi'il syarat ya, fi'il syarat. Kemudian jawab syaratnya adalah raqqa. Nah, begitu. Nanti kedepannya juga sama ya. Fa idza ada tu syarat raqqa. Raqqa fi'il madhi lagi semuanya. Kemudian wa idza raqqa fi'il madhi lagi nanti kedepannya jawab syaratnya raqqa. Wa idza dzaqa faqa. Cek tukang ngerokok itu kan cenah aya rokok. Wa idza faqa ishtaqa fil madi. Wa idza ishtaqa ijtahada. Wa idza ijtahada habata alaihi saimu aljan nanti ja'alani Allahu wa iyyakum minadz dzakirin. Sudah. Begitu terjemahkan ya. Berkata salah seorang ahli ilmu kepada anaknya. Jadi kata bapaknya, i'lam, ketahuilah nak, anna sakana fid dunya yahtaju ila fikrin. Bahwasanya hidup di dunia itu butuh kepada berpikir.
atau butuh berpikir. Wasakana fil jannati yahtaju ila zikrin. Begitupun kalau misalnya mau hidup nanti di surga, yahtaj ila zikrin. Itu membutuhkan zikir. Wa qad syaghalana al-fikru 'ani dzikri. Dan sungguh kita telah tersibukkan banyak berpikir daripada banyak berzikir. Al-fikru jadi fa'il dari syaghala. Nah, di sana jadi maf'ul bih. Fa idza madat 'alaika lahdhatun lam tadhkurillaha fiha. Maka ketika sebentar saja terlewatkan darimu tidak berzikir kepada Allah, nah begitu menerjemahkannya. Fabadir ila iqadhi. Badir ini artinya bangunlah, bergeraklah. Fabadir ila iqadhi qalbika. Maka bergegaslah untuk membangunkan hatimu itu. Sentuhlah hatimu itu. Kalau kita banyak lebih banyak berpikir untuk kepentingan dunia daripada akhirat, artinya tidak stabil, maka fabadir ila iqadhi qalbika. Maka bergegaslah untuk segera membangunkan hatimu itu. Iqad ini dari kata aiqadha yuqidu iqad, artinya membangunkan. Walau bitasbihatin, meskipun caranya dengan hanya bertasbih, au istighfarin, atau beristighfar. Kenapa? Nah, ini fa-nya sababiyah ya, sebabnya. Fal ghaflatu da'un. Nah, ini penyebab banyak berpikir sehingga kita kurang zikir itu karena ini fal ghaflatu da'un. Itu semua disebabkan artinya karena sifat lalai itu merupakan penyakit. Wa dzikrullahi huwad dawa'u. Dan zikir kepada Allah itu adalah obatnya. Dan zikir kepada Allah merupakan obatnya untuk menyembuhkan sifat ghaflah ini. Ya, kalau teman saya menerjemahkannya gapleh. Wa kullama taharal qalbu raqqa. Maka setiap kali bersihnya hati itu kan nanti ia akan mudah mengasihi, raqqa, mudah mengasihi. Kalau hatinya sudah bersih, maka dia nanti akan muncul rasa kasih sayang. Fa idza raqqa, kalau misalnya sudah tumbuh rasa kasih sayang, raqqa. Rokok di sana kalau dilihat arti secara bahasa artinya meningkat, maksudnya kasih sayangnya akan meningkat. Fa idza raqqa raqqa. Kalau misalnya sudah muncul kasih sayang, nanti si kasih sayangnya itu akan meningkat. Wa idza raqqa zaqa. Kalau sudah meningkat kasih sayangnya, zaqa, dia akan merasakannya. Zaqa yaduku dzuk. Itu kan dalam Al-Qur'an fadzuku falan nazidakum illa azaba. Zaqa yadzuku dzuk. Fil amarnya dzuk. Kalau misalnya sudah mengasihi, zaqa, dia akan merasakan kenyamanannya. Wa idza zaqa faqa. Kalau misalnya sudah merasakan, dia akan merasa tentram, tersentuh-sentuh. Wa idza faqa ishtaqa. Kalau misalnya sudah nyaman, nanti dia akan ishtaq. Nah, apa arti ishtaq? Rindu. Wa idza ishtaqa ijtahada. Kalau sudah rindu, dia akan bersungguh-sungguh. Wa idza ijtahada. Kalau sudah bersungguh-sungguh, habata alaihi nasaimul jannati. Maka akan terhembus padanya angin-angin Surga. Oh, ini bahasanya bahasa kelas berat ya. Tidak sembarang anak bisa memahaminya. Naon si bapaknya nganasehatan naon rokok. Wa idzat tahada habata alaihi nasaimul jannah. Ini kan bahasa tinggi. Kalau sudah bersungguh-sungguh maka akan tertiup padanya angin-angin surga. Ja'alani Allahu wa iyyakum minadz zakirin. Mudah-mudahan. Nah, di sini fi'il madhi artinya doa ya. Fi'il madhi di sini artinya doa. Jadi mudah-mudahan. Dan kalau misalnya bermakna doa, para ulama nahwu menyebutkan ini listiqbal. Ya, untuk mustaqbal. Jadi fi'il madhi yang asal, ya kan fi'il madhi kita sudah belajar fi'il madhi itu adalah kata kerja yang sudah Lalu. terjadi.
kata kerja yang sudah terjadi. Tetapi ketika maknanya doa, maka dia mustaqbal fil makna. Waktunya nanti menjadi mustaqbal, jadi fi'il mudhari artinya. Nah begitu ya, jadi tidak semua fi'il madi diartikan telah. Kalau misalnya maknanya doa artinya mustaqbal, nanti. Jadi artinya mudah-mudahan Allah menjadikan aku dan kalian semua termasuk orang-orang yang berzikir. Itu kan. Nah, di sini butuh praktek kita bisa membedakan mana fi'il madi yang bermakna past tense sudah terjadi, mana fi'il madi yang bermakna mudhari mustaqbal yang akan datang. Di antara salah satu cirinya yaitu dia bermakna ad-du'a. Hadza du'a wal fi'lu al-madhi huna mustaqbal fil ma'na. Nah, begitu kaidahnya. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait teks yang kita baca ini? Ini masih ini ya, mungkin ini masih 1/4 halaman. Kalau diumpamakan ke buku ini mungkin 1/4 halaman. Nanti kita harus banyak membaca berhalaman-halaman supaya terbiasa. Oke, ada yang mau ditanyakan? Rokok-rokokan tadi ada yang mau ditanyakan? Fi'il madi. Jantan Ustaz ieu mah fi'il madi we nya Ustaz. Mohon ini adalah fi'il madi, dan fi'il madi ja'ala di sini bukan bermakna masa lampau, tapi bermakna mudhari yang akan datang. Mudah-mudahan Allah menjadikanku dan kalian semua termasuk orang-orang yang senantiasa berzikir. Oke, cukup? Insyaallah. Cukup. Oke. Sekarang kita buka kitab Nahwu Shaghir. Sekarang kita bahas pembahasan maf'ul bih, mukamilat. Kita tinggal 4 pertemuan lagi ya. Mudah-mudahan selesai. Nah, nanti insya Allah mudah-mudahan kalau misalnya Allah menakdirkan, insya Allah nanti kita akan lanjutkan bulan Februari ke buku yang lebih sistematis lagi untuk mempelajari nahwu dan sorof, yang nanti lebih banyak kosakata yang akan kita latih insya Allah di buku itu. Nanti insya Allah kalau sudah selesai kitab Nahwu Shaghir ini. Oke, sekarang mukamilat halaman berapa? 22, Ustaz. Nah, syukron. Pak Ruhiyat, kemana Bung? Ada Ustaz. Saya Pak Ruhiyat ya? Ayah Pak Ustaz. Oh Ibu, tadi kemana Bu? Menuju Kirang Sehat. Oh mohon. Safa killah syifaan kamilan. Baik. Al-qismu as-salis mukammilatul jumlatain. Baik, siapa yang mau baca silahkan. Yang belum ya, yang belum. Akhiri Rizki Pauji, yumkinuka an taqra hadza. Fadhal. Kemana? Sebentar. Mangga atuh sok. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismu as-salisu mukammilatul jumlatain. Wahiyya salah satu adrubin. Mansubatun wahiyya al-mafa'ilul khamsatu wal halu wat tamizu wal mustasna wal munada wa majruratun wahiyya al majruru bil harfi wal majruru bil idafati wa tawabi' wahiyya an-na'tu wal ma'tufu wat tawkidu wal badalu. Nah, sahih. Baik.
Coba perhatikan. Kemarin kita sudah menyelesaikan pembahasan mengenai jumlah ya. Kemarin kita sudah membahas jumlah. Jadi jumlah itu kan dalam bahasa Arab itu ada dua ya, ada fi'liyah, ada ismiyah. Kalau fi'liyah kita terus ulang-ulang, ada yang maklum, ada yang majhul. Kalau maklum dia butuh kepada fa'il, kalau majhul dia butuh kepada naib fa'il. Kemudian jumlah ismiyah dia pasti susunannya mubtada dan khabar. Khabar nanti ada 3, ada mufrad, kemudian ada jumlah, dan ada sibhul, dan ada sibhul jumlah. Jumlah nanti ada 2, sama ada fi'liyah, ada ismiyah. Oke, yang terakhir adalah mansukhah. Jumlah mansukhah itu yang kemarin kita ulas ya, bahkan kita sudah latihan. Pertama ada inna dan saudara-saudaranya, kemudian kana dan and the gang, kemudian terakhir ada dhanna and the gang. Aduh, error ya. Nah, berikutnya sambil kita nunggu loading ini. Kita sudah membahas mengenai jumlah nih. Ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah, ada jumlah mansukhah. Kalimat ini sudah sempurna. Nah, maka di pembahasan sekarang kita akan lebih menyempurnakan kalimat itu. Jadi yang akan kita bahas ini itu tambahan-tambahannya saja yang disebut dengan mukammilat, artinya penyempurna dari jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Nah, itu akan kita bahas sekarang. Bentar ya. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah tadi penyempurnanya. Oke, itu yang disebut dengan bab mukammilat. Ada berapa tadi? Pertama yang mansubat. Isim-isim yang mansub aja. Ya, isim-isim yang mansub aja. Kemudian yang kedua majrurat. Isim-isim yang majrur aja nanti ada. Kemudian yang terakhir tawabi. Nah, kalau tawabi itu dia tidak jelas, dia bisa marfu, bisa ya. Kemudian dia bisa mansub, bisa majrur, bisa. Tapi nanti ini pembahasan tawabi, pembahasan majrur itu nanti. Yang akan kita bahas adalah pembahasan yang mansubat, isim-isimnya yang mansub ya. Kita akan bahas pertama mafa'ilul khamsah. Mafa'il, bukan asmaul khamsah ya, tapi mafa'ilul khamsah. Kemudian apa lagi tadi? Hal. Terus? Tamyiz. Setelah tamyiz? Mustasna. Setelah mustasna?
Munada. Munada. Setelah munada Sudah. udah. Oke, jadi ada 5 ya pembahasannya. Ada maf'ail khamsah, maf'ail khamsah kita mungkin bahas ini 2 pertemuan. Ya. Sekarang dan nanti hari Senin. Kemudian hal ini mungkin 1 pertemuan khusus membahas mengenai hal sekaligus banyak latihannya nanti. Saya ambil nanti contoh-contohnya dari Al-Qur'an. Ya. Kemudian dari bahasa-bahasa keseharian. Mafa'il khamsah 2 pertemuan, hal 1 pertemuan, tamyiz 1 pertemuan, mustasna 1 pertemuan karena panjang ya pembahasannya. Mudah-mudahan selesai. Mafa'il khamsah, hal, tamyiz, mustasna dan munada. Nah, apa saja mafa'il khamsah ini? Ada 5. Pertama, maf'ul bih. Maf'ul bih. Yang kedua, maf'ul Fi. maf'ul Fi. maf'ul fi. Beda ya, maf'ul fi. Ketiga, Maf'ul li ajli. maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli. Kemudian yang keempat, maf'ul Ulah. maf'ul Maf'ul mutlak. mutlak. Kemudian yang terakhir apa? Ulah. Mafulahu. Hah? Mafulahu. Itu ada di buku apa? Mafulahu. Maf'ul Lahu. Ma'ah. Baik. Oh belum, memang belum dibaca ya. Afwan, belum dibaca. Tadi kan baru ini, baru dibuka. baru tadi sesi yang pertama aja sampai tawab ya. Ada maf'ul bi, maf'ul fi, maf'ul lah, maf'ul ma'ah, maf'ul mutlaq. Ya memang karena belum ya. Tapi silakan yang lainnya yang mau baca. Nah, sini baru memang ngarulang memang baca dibaca. Ad-darbul awal saya aja lah. Ad-darbul awal untuk lebih mengefektifkan waktu. Ad-darbul awal, bagian yang pertama. Ad-darb itu bukan selamanya pukulan artinya. Ya, bagian. Oke, bagian yang pertama al-mukammilatul mansubat. Mukammilat yang berbentuk isim-isim yang mansub. Jadi semua mukammilat di sini isim semuanya. Ya, isim semuanya. Yang pertama adalah mafa'ilul khamsah. Apa saja? Tadi sudah maf'ul bih, maf'ul fi, maf'ul lah, maf'ul ma'ah, maf'ul mutlak. Apa itu maf'ul bih, maf'ul fi, maf'ul lah, maf'ul ma'ah, maf'ul mutlak? Nanti kita akan bahas. Pokoknya sekarang pembahasannya maf'ul bih dan maf'ul fi dulu, duanya aja. Wa kulluha hukmuhu an-nasbu. Semuanya hukumnya adalah nasab. Jadi baik maf'ul bih, maf'ul fi, maf'ul lah, maf'ul ma'ah, maf'ul mutlak semuanya hukumnya nasab. Wa in kanat mu'rabatan famansubatun. Kalau misalnya dia itu mu'rab berubah-ubah maka langsung saja mansub ya. Wa in kanat mabniyatan, kalau misalnya dia itu mabni ya, tidak bisa berubah-ubah, fa fi mahalli nasbin, maka dia nanti i'rabnya fi mahalli nasbin. Hakata. Paham ya? Sekarang kita bahas maf'ul bih. Ini. Nah, sekarang kita akan membahas maf'ul bih. Maf'ul bih. Ini. Apa itu maf'ul bih? Maf'ul bih adalah ismun yubayyinul ladzi waqa'a al-fi'lu alaihi. Isim yang menjelaskan objek dari pekerjaan itu artinya, yang dikenai pekerjaan. Jadi setiap yang dikenai pekerjaan namanya apa? Maf'ul bih. Ayo mah dengan maf'ul bahnya. Maf'ul bih harusnya. Maf'ul bih. Wa dhabituhu, caranya adalah
annahu jawabu qaulina. Dia itu adalah jawaban bagi perkataan ala madza waqa'a al-fi'lu. Siapa yang dikenai pekerjaan itu artinya. Yang dikenai pekerjaan itu objek atau nama lainnya adalah maf'ul bih. Bisa nasarallahul muslimina. Apa artinya? Halo? Nasarallahul muslimina. Allah telah menolong orang-orang muslim. Allah telah menolong orang-orang muslim. Baik, nasara fil madhi. Allahu lafdzul jalalah fa'il. Mana ini Allah telah menolong. Menolong siapa? Siapa yang ditolong oleh Allah? Maka kedepannya pasti maf'ul bih. Yang ditolong oleh Allah adalah orang-orang muslim. Maka dia mansub wa alamatun nasbihi al-ya li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Dan tanda nasabnya adalah ya untuk jama mudzakkar salim, bukan fathah. Kan bisa dibaca muslimuna, bisa dibaca muslimina. Muslimina itu mansub. Wa alamatun nasbihi al-ya. Allah telah menolong orang-orang muslim. Salah kalau kita mengatakan nasarallahul muslimun. Kemudian akramtuka. Aku telah memuliakanmu. Baik, mana fi'il? Akroma. Mana fa'il? Ta. Domir. At-ta'u. Domir muttasil. At-ta. Mana maf'ul bih? Ka. Kaf. Jadi kaf ini dia adalah domir muttasil. Itu kan mabni ala fathi. Itu kan? Kemudian fi mahalli nasbin maf'ul bih. Karena dia mabni tidak bisa berubah-ubah, maka kata Dr. Sulaiman tadi i'rabnya fi mahalli nasbin maf'ul bih. Baik, contoh lain wa uhibbu nuran. Aku mencintai nuran, cahaya. Aku suka cahaya. Baik, uhibbu fi'lun mudhari. Marfu wa alamatu rafihi litajarrudi minan nasibi wal jazmi wa alamatu rafihi dhammah. Itu kan? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu ana. Takdiruhu ana. Nuran. Di sini nuran jadi apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih wa alamatu nasbihi al-fathah. Dan aku suka cahaya. Apa yang dia sukai? Cahaya. Nuran berarti cahaya. Nuran di sana harus mansub. Wansur akhaka. Tolonglah si akhok. Gitu kan? Bukan si akhok itu. Tolonglah si akhok. Wansur akhaka. Tolonglah saudaramu. Wansur fi'il amr. Fi'il amr. Mabni ala sukun. Itu kan? Mana fa'ilnya? Domir mustatir. Domir anta. Mustatir. Takdiruhu anta. Nah, mana siapa yang ditolong? Akhoka. Nah, akhoka ini adalah mansub. Si akhok mansub. Wa alamatu nasbihi alif. Tanda nasabnya alif li'annahu minal asma'il khamsah. Karena dia termasuk dari asma'ul khamsah. Fanaqul akhoka. Kalau marfu'nya akhuka, mazurnya akhika. Hakadha wal kafuna mudhof ilaih. Bi mahalli jarrin mudhof ilaih. Karena akhanya mudhof. Nah, inilah pembahasan maf'ul bih. Contoh misalnya ya. Nasarallahu. Allah menolong satu orang muslim. Apa bahasa Arabnya? Nasarallahu muslimah. Al-muslimah. Al-muslimah huna maf'ul bih. Allah menolong orang muslim. Al-muslim maf'ul bih. Allah menolong dua orang muslim. Nasara al-muslimaini. Hakadha. Allah menolong dua orang muslim. Itu kan al-muslimaini. Itu kan maf'ul bih mansub wa alamatu nasbihi al-ya li'annahu musanna. Allah menolong orang-orang muslim. Nasarallahul muslimin.
muslimina. Nasarallahul muslimina. Allah menolong orang-orang muslim. Oke. Nasara. Udah tadi Allah udah ta'al muslimina maf'ul bi mansub wa alamatun nasbihi aliyah li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Kalau di nahwu tatbiki di kitab yang karangan Dr. Khalid Abdul Aziz lebih detail lagi i'rabnya. Kalau mau lebih detail lagi ada lagi di atas itu namanya tulisan i'rab al-mufassal li Muhammad Makawi. Itu dokter muda dari Al-Azhar yang menulis i'rab yang rinci dalam Al-Qur'an. Saya punya kitabnya, susah mendapatkan kitabnya. Baik. Allah menolong para muslimah. Bahasa Arabnya gimana? Nasarallahu muslimatan. Al-muslimatu al-muslimata. Muslimati. Al-muslimatu al-muslimata. Muslimati. Al-muslimati maf'ul bih mansub wa alamatun nasbihi kasrah. Al-kasrah li'annahu jam'ul muannas salim. Fal jam'ul muannas salim idza kana mansuban fa mansuban bil kasrah. Tanda mansubnya dengan kasrah. Hada huwa maf'ul bih. Sampai sini ada pertanyaan? Coba siapa yang bisa menyebutkan contoh fi'il, fa'il dan maf'ul bih? Saya tulis. Halo, silahkan. Dalam Al-Quran boleh, silahkan menyebutkan ayat Al-Quran. Saya tulis. Ayo atuh. Kataba Umaru ar-risalata. Kataba Umar ar-risalah. Ar-risalata. Kataba Umar ar-risalata. Umar telah menulis surat. Kataba fi'il madhi, Umar fa'il, marfu, ar-risalata maf'ul bih. Yang lain silakan. Khudil kitaba. Khudil kitaba bikuwah. Kata. Khudil kitaba. Khudil. Oke garanya sok kuana ya. Ngara rada ya. Sini aja nulisnya. Masih elok. Hudil kitaba bikuwa, udah aja di sini. Hudil kitaba bikuwa. Hudil kitaba bikuwa. Bikuwatin. Baik, di sini khud adalah fi'il amr. Itu kan? Khud adalah fi'il amr. Ambillah kitab itu dengan kekuatan. Mana di sini fa'ilnya akhir rizki? Fa'ilnya fa'ilnya mana? Mustatir. Dhamir mustatir. Takdiruhu anta. Baik, aina maf'ul bih? Kitaba. Al-kitaba, khudil kitaba. Ambillah kitab itu. Silakan yang lainnya. Kana yarju liqa'a. Bentar. Di sini nulisnya biar ini. Apa? Kana yarju liqa'a. Naon eta harusna? Mengharapkan pertemuan. Liqa Allahi. Iya. Man kana yarju liqa Allahi.
Yarju, yarju langsung saja kerja yarju. Apa? Akhi Jaka tadi yarju? Man kana yarju liqa Allahi. Liqa Allahi. Man kana yarju liqa Allahi. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah, itu kan? Siapa yang ingin berharap bertemu dengan Allah. Berharap apa yang diharapkan, kan? Nah, liqa di sini jadi maf'ul bih. Terakhir tadi yang apa yang akhir disirahan? Bahasa Arabnya coba lihat. Kalau ini artinya kalau gini dibacanya apa misalnya? Ini penerapan apa namanya? Saqafatul lughah. Ya, budaya-budaya Arab atau misalnya apa lintas kaidah yang dasar begini kalau misalnya apa? Kita ingin menyingkat pembicaraan. Bisa begini. Ya Ikrimah. Ikrimah mudzakkar muannas. Mudzakkar. Mudzakkar. Ya Ikrimah ilaik. Ya Ikrimah ilaik. Asir misalnya. Asir bertukar. Bertukar. Oke, gini dibacanya gimana ini? Dibacanya di mana? Ya ilaika, ya Ikrimah ilaika, asiru asiri. Asiru. Asiru jantan naon, Ustaz. Asiru jantan naon. Halo. Asiro jantan naon. So oke, Bapak. Maf'ul bih. Asiri jantan naon. Asiru ka awal deui jadi mubtada. Ya Ikrimah. Pami mubtada kumaha hartosna? Pami mubtada kumaha hartosna? Asiru. Pami asiri mudhof Oke. Asyiro. Ini dibacanya adalah asiro. Asyiro. Dia jadi maf'ul bih. Maf'ul bih. Mana fi'il fa'ilna cobi? Bahwa mudhof il. So kalau anu nyebatkeun maf'ul bih mana fi'il fa'ilna? Aya. Mustatir semua. Aya. Mustatir. Tidak ada fi'il dan fa'il yang mustatir. Istilahnya juga mahdhuf, bukan mustatir. Tapi di sini tidak dimahdhuf. Nah, inilah ketika kita berhadapan dengan kitab-kitab turos, kitab-kitab yang gundul, apalagi kitab-kitab tafsir, kita jangan sampai salah menerjemahkan. Bahaya nanti kalau misalnya apa namanya? Salah menerjemahkan, kemudian berfatwa tidak didasarkan dengan ilmu, susah nanti. Oke, kembali lagi ke tema. Anu tadi ya diam-diam baik, nyari satu. Asir di sini kalau maf'ul bih kenapa? Kalau fa'il kenapa? Kalau misalnya mubtada kenapa? Kalau misalnya khobar juga kenapa? Ya Ikrimah ilaik. Fa'ilna ilaik. Di piwarang Ustaz. Fa'il ilaik. Olehmu. Ilaik jar majrur. Rumahnya. Ilaik ini jar majrur bukan? Bukan. Itu jar majrur. Tapi saya tanya. Ilaik ini isim fi'il huruf. Ilanya huruf, kafnya isim. Jantan kumaha. Ilaik. Jadi jumlah ini. Nah, oke, saya akan jawab ya. Pak Rohiyat pada cobi ngawalan. Pak Rohiyat. Cekap, Ustaz. Cekap. Oke, ilaika
ilaika di sini adalah isim. Isim naon cenah ieu teh? Isim fi'il. Namanya isim fi'il. Apa itu isim fi'il? Isim fi'il adalah lafadznya isim tapi maknanya fi'il. Lafadznya isim tapi maknanya fi'il. Dan isim fi'il ilaika di sini ya, itu bimakna khudh. Khudh. Tidak apa artinya? Wahai Ikrimah, Berarti ambil. ambillah jus jeruk. Asir jus. Wahai Ikrimah, ambillah jus jeruk. Fa'ilaika huna isim fi'il. Mabni isim fi'il itu ya, mabni. Dan setiap yang mabni itu diantaranya adalah isim fi'il mabni dan dia bermakna khudh. Saya punya artikel ya tentang isim fi'il banyak tapi berbahasa Arab, tulisan-tulisan syekh yang ada di Timur Tengah banyak. Di antaranya isim fi'il, contoh isim fi'il amin. Amin ini isim fi'il. Amin coba isim fi'il huruf amin. Isim fi'il. Dia adalah isim jenisnya. Mabni tidak boleh berubah karena dia isim fi'il. Apa arti amin? Dikabulkan. Istajib. Artinya kabulkanlah. Itu kan, kabulkanlah ya Allah, istajib. Nah, ini adalah contoh isim fi'il. Soh. Nah, soh. Soh. Nah, soh. Sukun ya. Soh. Soh ini isim fi'il huruf. Isim. Mana tuh? Soh ya Ali, soh. Soh ini adalah isim. Sama dia isim fi'il, artinya uskut. Jadi kalau orang Arab bilang soh, artinya repeh. Nah gitu. Soh artinya repeh. Ya walad, soh. Walad, jep, tempe. Nah itu soh. Soh itu adalah isim fi'il, uskut. Banyak. Nah nanti contoh banyak isim fi'il dan itu sering kita temukan dalam kitab-kitab ya. Jadi isim fi'il ini sepertinya berfungsi sebagai amar ya, fi'il amar. Apa namanya? Isim fi'il ini berfungsinya sebagai amar. Enggak. Bisa nanti fi'il madi, bisa fi'il madi, bisa fi'il mudhari dan bisa fi'il amr. Bisa fi'il madi, bisa fi'il mudhari dan bisa fi'il amr. HP saya terformat ya, itu saya mengumpulkan foto-foto, stiker-stiker ya tentang isim fi'il. Nah, coba lihat di grup saya share. Ternyata masih. Coba lihat di grup saya share. Nah, ada? Saya kan di sana dulu masjid sih. Saya bahasa Arab. Nah, itu adalah contoh-contoh isim fi'il. Amin itu kan, itu saya ruyat kan itu lihat ada zaman. Zaman itu artinya waktu. Ada yang waktunya amr, ada yang waktunya maldi dan ada yang waktunya mudhari kan, tidak semuanya amr. Ada amin, ada hay, ada haya, ada hallama, ada hayhata, itu kan? Ada soh, bukan soh bimana uskut. Ih juga itu isim fi'il. Coba saya share lagi, saya second lagi. Itu cuma segitu, San.
Hah? Iya, cuma Masih segini. banyak. Ada isim fi'il itu cuma segini yang ada di poster yang anak kirim. Oh, cuma ada segitu ya. Ya, begini. Cepet sok udah telat. Nah, ya Abbas misalnya. Ya Abbas, apa artinya ya Abbas? Halo. Itu apa kan? Ya itu isim fi'il. Di sini isimnya isim fi'il amr, artinya tambahan ya tuh Abbas, tak gitu bahasa nonton nanti bahasa Sunda nama. Abbas. Ya Abbas, tambahan ya tuh Abbas. Ini bermakna zidni, zid, tambahan. Nah, bisa menggunakan zid, bisa menggunakan Nah, ini adalah isim fi'il. Nah, ada hayhata itu kan, ada alaika, ada ilaika yang tadi kita bahas kan, ilaika itu bermakna khud. Ufin itu kan, fala taqul lahuma Ufin itu bermakna at-tadajjar, artinya mengucapkan tutur kata yang tidak pantas. Kemudian why itu artinya takjub ya, kalau kita mengucapkan begini misalnya why. Why. Jadi why ini bahasa Arab. Kalau kita misalnya akhi jaka misalnya nonton ninggal misalnya abi nerangkan qaid bahasa Arab, akhi jaka mengatakan why, itu bukan bahasa Sunda, bisa saja bahasa Arab. Artinya why itu dan oi gitu. Wah itu artinya ata'ajab tuh di sini. Ata'ajab artinya dan oi. Ini. Ya. Jadi sangat luas bahasa Arab itu. Nah, kemudian toh keranya ini bahasa Arab. Mudhari. Ya, ini artinya adalah atawajja. Nah, tapi di sini biasanya pakai sigoh an-nudbah. Biasanya pakai huruf wawu. Wawu ya, wa panjang ditambah isim. Rumusnya itu ditambah itu isim fi'il Contoh misalnya, kalau kita ingin mengucapkan ini ya dalam bahasa Arab, aduh, mastaka abdi. Nah, kuma bahasa Arab nanti itu, aduh, mastaka abdi. Nah, bahasa Arab nanti, waroksah. Nah, gitu kan, waroksah. Aduh, mastaka abdi. Aduh, pandangan abdi bahasa Arabnya kumaha? Wayadah. Wayadah. Meramakan jadi wayadau. Wayadah. Aduh, nonton ambil nonton. Wayadah. Pandangan abdi. Mau kenapa ditambahkan ya akhirnya stadnya. Iya, jadi ditambahkan wa kemudian Nah, ini adalah an-nudbah sigoh isim fi'il. Teh aduh ya. Arti nanti. Terus apalagi misalnya aduh kakiku. Aduh sudah kakiku. Warijlah gitu. Warijlah. Nah jadi sukun ya, warijlah. Nah, ini hebatnya bahasa Arab luas. Jadi menuntut kita untuk serius belajarnya supaya kita bisa memahami aslor-aslor atau rahasia-rahasia kecil dalam kaidah bahasa Arab. Oke, cukup ya, mungkin tidak keburu. Soal nanti maf'ul fi kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jadi pembahasan sekarang kita tadi udah bahsul kutub, udah qiraatul kutub, udah latihan baca kitab, kemudian masuk ke pembahasan mukamilat di maf'ul bi, gambaran-gambarannya apa saja mukamilat itu, serta terakhir tadi kita melenceng sedikit untuk lebih menguatkan pembahasan maf'ul bi, yaitu mengenai isim fi'il. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri pertemuan kita di pagi hari ini.
Catatan isim fi'il itu tidak usah dihafal ya. Harus digunakan. So gerangke ada mal tulisan-tulisan, ada mal seratan-seratan, ngangge bahasa Arab, ngangge isim fi'il, lalieun batur geraso. Pasti akan susah kalau misalnya tidak terbiasa. Kan biasanya kan suka ada orang yang sengaja mungkin niatnya dia ngetes kepada saya, dia ngasih tulisan-tulisan Arab, murid saya juga. Alhamdulillah saya punya kader murid kelas 2 ya. Kelas 2 kelas 2 SMA ya, dia SMA. Tapi dia bisa baca kitab kelas 2 SMA karena belajarnya sama saya dari kelas 1 dia 2 tahun udah bisa baca kitab dan guru agamanya pun di sekolah tersebut belajar bahasa Arab padanya. Nah, ini Masya Allah. Guru agama di sekolahnya belajar bahasa Arab kepadanya. Itu ada 2 yang harus diteladani. Pertama adalah kegigihannya karena dia backgroundnya dari umum. Yang kedua gurunya tidak merasa malu belajar dengan yang masih muda. Bayangkan guru PAI tapi belajarnya memang sembunyi-sembunyi gitu kan. Belajarnya sembunyi-sembunyi, belajar kepada murid. Orang yang belajar sama saya itu. Guru agama itu diajar tasrif. Diajar nahwiyah sorof itu kan sarang saterasna. Kata Imam Bukhari, engkau tidak akan menjadi orang yang faqih, itu kan? Engkau tidak akan menjadi orang yang faqih kecuali engkau belajar kepada 3 generasi. Pertama, generasi yang ada di atas Anda usianya, kemudian generasi yang sebaya dengan Anda, yang terakhir adalah belajar kepada orang yang lebih muda daripada Anda, bahkan usianya jauh dari Anda. Itu Imam Bukhari. Imam Bukhari itu lahu alfu mudarisin, dia punya 1000 guru itu, baik yang muda, baik yang senior, baik yang sudah tua, atau misalnya yang paling usianya sangat dini. Itu Imam Bukhari belajar kepada mereka. Oke. Harus semangat belajar bahasa Arabnya karena masih panjang, tapi insya Allah ini hanya gambaran saja, mungkin 1 bulan ini. Kalau misalnya ada kekurangan atau yang kurang dimengerti wajar. Insya Allah nanti dengan izin Allah, mudah-mudahan kita awal Februari atau nanti minggu kedua di bulan Februari, kita akan belajar bahasa Arab secara sistematis lewat 2 kitab yang akan kita pelajari. Bahkan nanti Ramadan pun kita akan sambung. Insya Allah kita Ramadan tanggal 2 April. Kita belajar tiap ba'da subuh nanti, tapi tidak tiap hari. Nanti harinya saya cari dulu. Mudah-mudahan kita manfaatkan waktu Ramadan nanti setelah ba'da subuh. Ya, setelah subuh kita belajar bahasa Arab meskipun cuma seminggu 2 kali atau misalnya seminggu 1 kali, tapi kita bisa memanfaatkan kemuliaan-kemuliaan yang bisa kita raih nanti di bulan Ramadan. Di antaranya adalah belajar bahasa Arab. Cukup? Cukup ya? Mudah-mudahan hari ini kita ketemu lagi. Nanti saya kasih PR untuk biasa. Sebelum kita lanjutkan materi, kita bahas dulu sedikit praktek baca teks gundul. Nanti supaya lebih terasa kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari selama ini. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hada wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.